Apa namanya, kita habis ini kita akan praktek bagaimana kalau orang itu mulai sekarat sampai mate, sampai epandiin, sampai disolati, ya. Nah, nanti kita minta sebagai pemain peran peraga, yaitu adalah saudara Helmi. Tepuk tangan. Jadi dua hal penting ya, kalau sudah meninggal dihadapkan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Terus yang tadi kedua adalah jangan sampai ada keluarga dekatnya yang mentalkininya, kalau bisa dari orang lain. Tadi itu dua catatan penting, Beb, ya. Nah. Alhamdulillah hadir bersama kita Al Habib Usama bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nikah Habib Usama ini adalah suaminya adiknya istri saya. Luai gula Kak Dinto, beliau berkhidmat kepada guru saya Al Habib Ali Al Masyhur hampir 10 tahun. Akan cabi reng soleh 10 tahun. Mulai tak ajanggu sampai ajanggu banyak ngari. Allah. Hah? Artinya antum itu masya Allah di sana, masya Allah seperti itu. Boh, coba gelak anak Habib ya. Area uai. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam ini karena beliau Habib Usama di sini 3 hari. Besok beliau akan ke Surabaya, kemudian ke Lombok. Antar ke Capi Laguna. Habib Kak Dinto ya. Ke Lombok Habib ya. Enggak pedes. Ntar ke Capi sih tak pedes Habib ya. Apa namanya, kita habis ini kita akan praktek bagaimana kalau orang itu mulai sekarat sampai mate, sampai epandiin, sampai disolati, ya. Nah, nanti kita minta sebagai pemain peran peraga, yaitu adalah saudara Helmi. Tepuk tangan. Tak benar orang mati ya kopai. Nah, ini peran peraga ya. Mudah-mudahan kita doakan Helmi Kak Dinto benih diterima di sisinya. Kurang ajar nah. Memerankan peraga, mudah-mudahan insyaallah panjang umur. Nah, insyaallah saya kapi ini kemate Hilmi tak ate mate. Nah, jadi kita mulai dari coba ambilkan meja itu. Meja yang tipis. Meja itu ini ceritanya seperti ini. Kamera action. Jadi Helmi ini ceritanya sekarat neguk mercon kemarin. Unjuk tak mapan mah neguk mercon. Oke. Neguk setrum. Joget nih. Ya. Sini. Ini praktek orang mulai dari sekarat. Ini sangat manfaat. Dengarkan, kalau bisa ketika keluarga kita itu meninggal, lah sebelah. Beri lama karena ketika keluarga kita meninggal, kalau bisa kita yang membantu. Itu khidmah kita. Itu adalah ibadah kita terakhir untuk orang tua kita. Seperti kemarin diterangkan oleh Habib Usama, pahalanya mandi mayit itu sangat besar. Ketika Anda menyiramkan air di kepala si mayit, kena daripada matanya si mayit, melewati mata itu, maka dosa yang ada di mata kita, barokahnya kita mau memandikan si mayit, maka dosa di mata kita luntur. Mati wongguan. Ucap sarkasar, takut ini. Nah, itu pencet sekali. Ya. Kecilkan apa namanya? Ini praktek mulai dari sekarat. Allah cok toko lain kada karena nggak apa-apa. Kita kesan supaya agak sedikit
humor supaya nggak takut. Kalau gitu nanti kan takut-takut gak enak. Jadi agak humoris sedikit. Ayo. Jadi bantal. Dikasih bantal kalau kasih masih hidup kasih. masih ngereng kayak hidup. Jatah ngedewan. Ya, ini sekarang oh iya dapat. Kok keringetan sudah? Lah kan sekarat dia. Ini berarti hampir sudah. Bantal tinggi dulu sakit lehernya. Hah? Ngocak sakit terkem kawan. Bantal ke laki bantal. Tinggi lagi ini. Ketinggian. Saya kepingin dari perempuan ada 4 orang yang siap mendekat. Artinya mendekat nanti ketika memandikan mayit kita minta 4 orang itu mendekat untuk melihat. Oh, Belum, bukan malaikat yang datang. oh iya. Nah, jadi kita minta nanti perempuan siapkan 4 orang untuk mendekat supaya yang lain nggak boleh dekat dari jauh. 4 orang ini supaya lebih kelihatan anu. Ya. Jadi posisi memang sudah Tepat ya. Selimuti kena. Sudah kepala di sebelah utara ini. Ini kepala di utara. Ini masih sekarat. Iya. Ayo. Kaki di sebelah selatan. Mat ya seneng nyongok Hilmi mati. Ini ya ben nangis mat. Nah. Enggak, ini ada baju dalam enggak dia? Ada. Oke. Siap. Action. Ben aja. Aduh, deh jangan. Ayo Hel. Ben pentong itu. Aduh. Si mayit mulai jangan gelap pan mati lah gelap. Wah, jaga. Nanti Hilmi dapat hadiah khusus dari Habib, hadiah dari Kota Tarim. Kormati wong gun mare. Ayo. Yang disunnahkan tatkala muhtadar, yakni sakitnya orang sakaratul maut. Jadi memang sudah dirubah posisinya, disunnahkan memang orang dari sakit walaupun juga orang yang tidur keseharian memang disunnahkan kepalanya di sebelah utara dan kakinya di sebelah selatan. Nah, jadi setelah muhtadar biasanya yang disunnahkan ahli keluarganya membacakan surat Yasin atau surat karena dikatakan Yasin galbul Quran. Ini hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Dengarkan, kalau sudah keluarganya sampean ini sakit dan sakit itu sekiranya sakit untuk mati, kudu oning. Coba pan sakit betul Yasin, wah ini tidak boleh. Artinya sakit yang sekiranya sakitnya itu membawa kematian. Kan kita pasti tahu ini sakit bakal mati, bakal mati. Maka ya apa? Jangan lupa, dengarkan, bacakan Yasin di dekatnya. Bacakan Yasin atau bacakan surat apa lagi Habib? Ar-Ra'd atau bacakan apa lagi? Membacakan juga surat Al-Waqiah atau surat Waqiah dibacakan ya. Ibunya atau bapaknya di dekatnya. Ya man. Nah, dibacakan Yasin untuk membantu supaya memudahkan daripada keluarnya ruh. Salah satu juga yang disunnahkan tidak pada sakaratul maut adalah jangan sampai ahli keluarganya yang menuntun membaca talqin. Jadi jangan mengatakan gol, katakan tidak. Langsung aja la ilaha illallah dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau penting ya, kalau keluarganya itu mau meninggal, ibunya itu nggak usah pakai katakan, ibu ngocak bu, norok gula bu, nggak usah. Sampian aja baca lah. Dan jangan dari ahli keluarga, disunnahkan dari yang lain. Jangan kalau bisa, mon bisa, orang sesekera namun mayit nega mate se oleh warisan, oleh. Mama, putaran si laki, ayo bu, ngocak ibun bu, ngarep materi yang korena. Kenapa kalau bisa
orang lain atau orang yang dicintai sama si mayit. Kalau bisa bukan orang yang dapat warisan kalau si mayit ini mati. Artinya benih orang semaan mayit. Kenapa? Takok si mayit ke adinto, kok mak pada iya kok bitang anak. Itu yang ditakutkan karena si mayit ini kan bingung, dalam keadaan bingung. Jadi takut tambah bingung seperti itu. Terus jadi juga si mayit ini disunahkan taruh wasiat itu di bawah tempat tidurnya. Nah, jadi setiap orang sebelum mati nulis wasiat. Apa oncengan kok dia. Nah, wasiat apa, punya utang ke siapa? Andi masalah umpama warisan harta ini sudah saya berikan kepada ini semuanya. Di antara juga nanti ada wasiat kita akan fotokopikan nanti kita bagikan. Jadi sampean nggak usah nulis langsung itu aja taruh. Tinggal ditambahi sedikit mon di otang. Imon sampean tanda nulis bon kula sing nulis aki mon kula mate bagi ka Habib dia ya bagi ka Habib dia jadi. Nah, itu wasiat ditaruh di bawahnya bantal. Sampean mau mati atau nggak mati tiap hari taruh di bantal supaya kalau mati kelihatan. Terus dan kemudian jika sudah mereka, karena dikatakan juga terkadang seorang yang sakaratul maut itu merasa kehausan di dalam riwayat banyak. Jadi kalau bahkan dikatakan kalau dia dikasih minum dengan air yang ada di dunia ini masih kurang karena rasa hausnya. Insyaallah tireng mati nika peluk kayu. Makanya kita harus pelan-pelan dalam menghadapi jenazah tersebut. Terus juga salah satu tanda dilihat tangannya. Tangannya kalau sudah mulai menutup, nah ini tandanya dia akan keluar rohnya. Kalau gini belum mati. Dan juga tatkala sudah ditalkin untuk sebagian mereka yang sakit tidak mampu mengucapkan kalimat. Jadi cukup dengan dia mengasih isyarat, ini sudah dikatakan dia dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan isyarat. Dengarkan, mon sampian punya ibu mati ya, paksa ngocol la ilaha illallah. Ya bu, orang ibu deh, jangan ngeding. Terkadang ketika dia mau mati, dia tuh nggak bisa ngomong, tapi terkadang tangannya gini. Nah, tangan yang gini ini aneka menunjukkan bahwasannya dia itu sudah bersahadat. Kecuali monta anak ibu ende iya dia, mentawes. Paham ya? Jadi kalau tangannya gini cukup, tidak harus orang yang sekarat itu mengucapkan la ilaha illallah. Terkadang sebagian orang dia ini sulit untuk mengatakan, tapi gerakannya menunjukkan bahwasannya dia mengucapkan syahadat. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala santrinya yang ada hadir di waktu Imam Ahmad bin Hanbal sakaratul maut mengakhiri hidupnya, dituntun mengucapkan la ilaha illallah, dijawab apa? La. Maka sebagian santrinya menangis, wahai guru ya Allah, yang mana amalannya Imam Ahmad bin Hanbal tidak diragukan lagi. Setiap dituntun la ilaha illallah, beliau menjawab la. Karena apa? Karena fitnah yang terakhir, godaan setan yang terakhir waktu sakaratul maut. Jadi karena setan tadi menuntun juga. Jadi dia mengatakan, ayo ya Imam Ahmad bin Hanbal, seumur hidupmu aku tidak mampu menggodamu. Maka ini godaan terakhir, insya Allah aku berhasil di sini. Maka aku menjawab la, tidak, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, semoga kita semua aman daripada su'ul khatimah, kita dia meninggalkan di dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ayo masuk. Ayo cepat masuk. Baca Yasin di sini. Lewat masjid. Yang baca Yasin tadi. Ya, ini yang baca Yasin itu. Itu kang rokokan bekto beda mayit. Terus sudah? Nah, jikalau sudah dipastikan dia keluar rohnya, jadi tandanya tadi ketika dia mati, biasanya orang kalau sudah mati tangannya ini menggenggam. Loh, nggak rere, mati re. Kenapa genggam? Karena kita waktu lahir pasti menggenggam. Bayi itu keluar dari perut ibunya tidak ada yang begini. Nantang pangeran.
Ini kenapa genggam kata Habib bahwasannya orang itu lahirnya kan genggam. Di mana beda bayi lahir langsung deh. Kan nggak ada. Nah, makanya lahirnya bayi itu genggam, maka dia ketika meninggal pasti karena ketarik dengan ruh tersebut tegang sehingga menggenggam sini. Paham ya? Belum meninggal ini, masih ada hanya. Belum. Jadi setelah dituntun dan kita pastikan bahwa dia sudah keluar rohnya, maka langkah pertama kita disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan mengusap matanya tadi. Sebagian mereka waktu meninggal matanya langsung melihat kemana perginya roh. Roh itu kemana? Jadi disunnahkan oleh Rasulullah SAW mengusap matanya tadi memberi isyarat. Sebagian mereka tidak bisa tertutup matanya langsung. Dikasih apa namanya isyarat saja. Tidak harus dipaksakan tutup matanya, enggak. Jadi kalau bisa dikasih isyarat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu langkah yang kedua yang harus diurus adalah pakaian yang dia meninggal di situ dibuka semua. Ayo kita buka. Ah, lebar ya kak bukaan. Bukan gitu cara bukanya. Oh ya apa? Jadi enggak langsung. Buka lah Mi. Setelah posisi tangannya sudah begini, ditutup dulu. Nah, diambilkan kalau misalkan pakaian yang digunakan sangat susah dibuka, maka diambilkan gunting. Nah, diambilkan gunting, semua dibuka kepalanya, digunting baju yang ada baik laki maupun perempuan. Karena apa? Karena tadi malam sudah kita jelaskan juga bahwa tapi guntingnya itu tetap ya. Sekiranya ada penutup supaya nggak kelihatan. Jadi cok langsung gunting deh. Jadi tetap ada kain di atasnya sekiranya bentedung. Takok ngomi. Ayo terus. Setelah dibuka dipindahkan, jangan sampai mayit itu diam di tempat tidurnya, baik itu apa namanya spon atau apa namanya? Ya, kasur yang di situ panas, makanya dicarikan tikar yang dari dedaunan, yaitu daun pandan yang kita sebutkan. Cuma itu dipindahkan. Taruhlah ini sudah di daun pandan. Ini sudah di daun pandan. Jadi diperiksa juga tidak ada kondisi yang berdarah atau kotoran-kotoran yang keluar, maka lubang-lubang yang terbuka seperti hidung mungkin ditutup, telinga ditutup, ada kapasnya. Kapas, ambil kapas. Kapas yang tadi loh, itu di sana. Gunting, minta gunting. Mana gunting? Ya. Bagi dua. Kapas tadi. Itu kapas kecantikan itu. Jadi kalau sudah ditutup, jangan ditutup sekarang, kasihan ya. Hidungnya masih bernafas di sini. Jadi ditutup hidung, telinga. Anak yang nutup. Kemudian yang terpenting ikat supaya mulutnya jangan kebuka. Jadi biar terikat. Nah, ini diikat di sini. Jangan ketawa ya. Satu aja. Ditutup ya. Itu ditutupnya ya apa Bib? Hidungnya Bib? Kasihan itu. Hidungnya ya begitu. Jadi tutup sudah dua-duanya, kasihan. Ini posisi supaya ikatan tadi mulut tidak terbuka. Karena apa? Karena kalau mulut terbuka, kadang itu yang menyebabkan badan cepat keras, kaku, atau bisa bengkak sebagian mereka yang tidak kurus, jadi tambah memekar. Itu juga gunanya tadi baju yang dibuka. Dan juga kaki juga kalau bisa diluruskan. Karena apa? Kalau posisinya begini nanti kerasnya begini, susah begininya. Mumpung masih baru mati. Iya. Jadi ini jempol. Ya.
Cuk mentelik. Mentelik. Tapuk gue. Ya ini sebenarnya tidak perlu pakai bantal kalau sudah. Oh. Online. Kalau ada kain yang tipis itu cukup sudah. Kain, surban. Baru dilihat wasiatnya tadi. Oh ini ketemu wasiat setelah diangkat. Apa misalkan ada sedekah yang harus. Lawan kain ya. Dilihat wasiatnya mungkin ada apa yang harus cepat dilakukan seperti sedekah misalkan. Karena ahli tarim biasanya di kota tarim setiap mereka meminta dibagikan misalkan berapa mud, berapa kilo beras ke orang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Itu salah satu yang disunnahkan memang. Atau ada hutang-hutang cepat diurus dulu. Terus arahnya Bib? Nah, jadi kalau sudah tempatnya bagus, ya ini Tikar dari tikarnya pandan. tadi, tentunya tadi sudah dipindah ya. Ya sudah dipindah. Sudah dipindah. Nah, barulah mungkin bagi praktek ahli mindah dulu. keluarganya. Bagaimana Bib? Mindahnya pelan. Ayo. Si laju Jadi ini mat. sudah Ban kasar tertutup dulu rapi ya. ini mat. Oh enggak sampai ini. Hah? Anggaplah sampai. Ya. Ayo sewat kuat. Ayo Rip. Helmi mati Rip. Ayo Agus. Arif Subhan. Ayo. Ya. Ada orang yang sekut sakian biban mi. Jadi jangan ada. Pelan-pelan nunggu instruksi. Jadi gimana Beb? Kondisinya yang jelas sudah tidak ada baju ya. Tidak ada baju, sekarang tinggal dipindahkan. Nah, dipindahkannya pelan-pelan karena tidak pakai baju. Jadi kain itu ditaruh di dalam. Dimasukkan ke dalam baru diangkat. Jadi kainnya diusahakan agak lebar. Ngangkatnya gimana Beb? Diangkat coba. Dari Ayo. bawah ya. Ayo. Dari bawah gini. Bawah. Dipeluk ya. Peluk. Ya, terus jalan dulu. Nah. On mati ya. Lah sekarang taruh di tempat. Taruh ini, anggap ini tempatnya yang akan Ya, tikar. Sini. Cok yonta laki kena. Gede ya. Dan kebiasaan jikalau yang meninggal ini orang soleh, maka rumahnya dibuka untuk giliran yang mau. Ini ngadep kemana Habib? Tetap seperti ini, utara, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nah. Jadi dua hal penting ya, kalau sudah meninggal dihadapkan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Terus yang tadi kedua adalah jangan sampai ada keluarga dekatnya yang mentalkininya, kalau bisa dari orang lain. Jadi itu dua catatan penting Beb ya. Nah, terus jadi mereka disunnahkan untuk melihat kondisi apa. Dilihat Kalau lagi. misalkan orang soleh yang meninggal, sebagian santrinya atau orang-orang yang cinta kepada orang soleh tadi itu, yang dekat, ini ikatannya, buka ini. Ketawa bisa bergerak. Buka jonggon. Jadi ayo yang cinta sama orang soleh, kalau mengaku dia soleh, giliran nyium dia. Ayo, dicium keningnya. Dia apa itu endel kada? Apanya yang dicium Beb? Jadi setelah disambut sama ahli warisnya, keluarganya, yang disunnahkan mengucapkan kalimat takziah, a'adhamallah ajrakum wa ahsanallah azakum. Itu paling singkatnya. Jadi kalau kita cinta sama orang soleh, taruhlah ini yang meninggal ulama besar, insyaallah amin menjadi ulama al-amilin, insyaallah panjang umurnya. Jadi dicium. Apanya di keningnya? Dicium keningnya. Ini salah satu yang diajarkan kita. Kalau yang meninggalnya orang soleh, kalau meninggalnya orang yang biasa-biasa ya baca 1 juz Al-Quran, setelah itu keluar. Siamat. Ya. Kening amat. Keningnya loh. Ya. Karena memang pada ahli keluarga juga disunnahkan ciuman terakhir. Jadi
cium itu ada 3 macam. Cium penghormatan, cium kasih sayang, dan ada yang namanya cium syahwat. Jadi cium penghormatan bagi seorang mayit yang telah mendahului kita, dan secara khusus dia adalah orang soleh atau ulama tadi. Sediong kuan hilmi mati. Terus Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran bagi ahli keluarganya. Kalau di Kota Tarim tidak terputus terus, ada yang sampai tengah malam terus dibacakan. Kalau tidak baca juz-juz dalam Al-Quran, cukup membaca Yasin bergantian. ini mayit seumpama sekarang jam berapa nih? Jam setengah 9 ya? Jam 9 mati, Beb. Terus ini dibiarkan gini, nggak langsung dimandikan, enggak? Enggak. Disunahkan besoknya dimandikan. Jadi Ketika deket-deket dekat menguburkan. mau disolatkan. Ini dibiarkan gini. Ya dibiarkan dulu. Yang penting ruangannya tidak panas, kemudian bawahnya juga tidak plastik atau apa yang panas, itu yang membuat cepat perubahan mayit tadi. Kalau yang di bawahnya adalah daun pandan atau kalau di sana daun dari daun kurma yang dibuat jadi tikar, itu yang aman insya Allah. Di kondisi juga ruangan seperti ini sudah cukup, tidak panas. Ya. Apalagi? Kemudian kalau misalkan meninggalnya jam segini dan pagi besok setelah terbitnya matahari baru dimakamkan, maka setelah fajar paling lambat langsung dimandikan. Apanya? Kalau di Kota Tarim itu kita bahas ini, di Kota Tarim tidak ada pemakaman di malam hari di sana, kecuali jenazahnya itu udzur. Udzurnya apa? Kalau misalkan darahnya orang kecelakaan atau yang lainnya, itu pun harus izin dari Al-Imam Masjid Ba'alawi, dari Al bin Hamid. Kapan Beb? Dikuburnya di Kota Tarim Dikuburnya berapa? kalau di Kota Tarim meninggalnya malam, pagi pemakamannya. Jadi kalau meninggal malam, paginya pagi, dikubur. Atau agak siang, itu pemakamannya di sore hari. Jadi 2 waktu, pagi dan sore di Kota Tarim. Iya. Nah, terus apa namanya? Berarti ada 3 pemakamannya itu, pagi sama sore. Boleh malam karena udur, mungkin karena ada masalah, karena kecelakaan atau apa sudah agak hancur. Tapi di Kota Tarim itu tidak boleh dimakamkan di Zambal itu pada malam hari. Setelah adzan maghrib. Setelah adzan maghrib sudah kebanyakan, bahkan ziarah pun kebanyakan sudah nggak ya, jam 9 ke atas. Karena itu ulama Tarim ini menjaga pendapat walaupun yang lemah. Ada pendapat yang di situ mengatakan makruh memakamkan di malam hari, walaupun pendapatnya tidak agak lemah, tapi itu dari madhab Syafi'i, maka dijaga itu. Nah, kecuali kalau malam hari ada udzur baru dimakamkan di malam hari. Nah, dimakamkan di malam hari itu di pemakaman Zambal, di situ ada nadhirnya. Ada orang yang dipasrahi gitu ya. Dikuasai, diberikan kuasa untuk memegang penuh kemaslahatan daripada pemakaman Zambal. Itu adalah keturunan daripada Al-Habib Hamid bin Umar yang sekarang menjadi imam Masjid Ba'alwi. Jadi kalau mau dikabarkan malam, keluarganya datang dulu ke munsib atau pemimpinnya bangsa bin Hamid itu Ba'alwi, di depannya Masjid Ba'alwi itu pamit bahwasanya keluarganya mau dimakamkan malam. Kalau diizini baru dimakamkan. Masya Allah, ini husnul khotimah, senyum terus mayitnya. Tapi yojok senyum terus mi wedi mi. Terus jadi setelah dekat waktu pemandian, dipersiapkan tempat pemandian dulu, kita lihat. Ayo, mayat di sini kita lihat. Dulu, ya. Jaga, baca Yasin, baca Yasin. Baca kulhu pun tak bisa, bismillah. Ayo, minggir kasih jalan. Kita lihat penuh. Ayo perempuan 4 orang ikut kami, 4 orang. Dari laki coba 6 orang yang pengen belajar langsung untuk ngelihat dari dekat, 6 orang. Apa yang perlu dianukan, Beb? Ini bukan yang kafan ya? Bukan. Yang kafan ini. Bukan, yang kafan mana? Bukan ini. Ya udah, ini untuk nutup. Jadi yang diperlukan, kamera mana, ayo. Aduh, yang diperlukan, dipersiapkan meja untuk memandikan, dan diusahakan juga mejanya tadi dari kayu lebih bagus. Ini meja kayu sudah siap.
Apalagi? Kalau bukan kayu, enggak jadi masalah juga. Kalau misalkan itu aluminium atau yang lainnya, karena lebih bagus yang kayu. Mayitnya kok. Terus? Jadi yang perlu pertama kali disiapkan adalah kain penutup penyalin daripada kain yang nutup di sana. Nah, kain yang digunakan untuk menutup ini harus dicek dulu. Jangan sampai kainnya ini tidak tembus air. Kita tes ya. Tuh, kena enggak? Bagus enggak? Bagus. Ya. Jadi sudah, kain ini sudah lulus tes. Tapi nggak perlu dites gini, Beb. Hah? Artinya kan ketika mayit Ya. masa harus ngetes kan? Apanya? Sebagian kain itu kayak parasut, enggak keluar cepat airnya. Enggak, artinya ketika waktu dalam keadaan jenazah, apakah ayo dites seperti ini, apa cukup? Oh ini kain Jenazahnya bisa. kan masih di sana. Dites dulu berarti? Iya, dites dulu. Terus? Tapi kalau kain sudah kita kenal ini kain yang biasa dipakai kan sudah tidak perlu dites. Oke. Terus? Nah, jadi kalau sudah ini sudah siap, kemudian yang perlu dipersiapkan juga sarung tangan. Nah ini sarung tangan yang dari kain, jangan yang dari plastik. Ini dari kain ya? Ya dari kain. Nah ini sarung tangan dari kain. Kenapa dari kain? Karena dari kain ini kalau yang dari selain kain, plastik dan yang lainnya itu biasanya panas juga. Kenapa panas? Kalau panas itu bisa membuat kulit si mayit yang tidak ada ruh itu cepat terkelupas dengan gesekan tangan Takut kita. gesekan yang panas, jadi pakai kain. Nah ini kain alhamdulillah sudah ada. Kemudian air juga sudah siap. Dan air ini posisi air biasanya kalau bisa air ini tidak dekat dengan tempat ini. Di sebelah mana bagusnya, Beb? Di sebelah sana bisa. Ayo angkat Mat, Rudi. Siapa lagi? Jadi yang akan memandikan ini semua punya wudhu, sudah suci dari hadas besar dan hadas Awas pelan-pelan. kecil. Jebol mare. Jangan. Kurang lagi. Ayo. Pak Olil. Tusan raja mayit re, tekan kakan. Gini, gini caranya. Jangan pakai otot. Ini kan kebanyakan, mau dipindah. Tetak. Ayo. Ayo lah. Awas pelan. Enggak. Sudah dihitung. Biasakan di bawahnya harus ada anunya. Oh, Bob, cukup. Jadi yang disunnahkan sewaktu tadi sakit sampai mayit itu keluar rohnya, kondisinya tetap seperti itu. Oh, masya Allah itu. Di mana ini, Beb? Beb? Ya, ini di mana? Sini. Boleh lah. Cukup. Oke. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat ya, biar tidak kecipratan airnya. Jadi kondisi tadi mayit tetap di sana, kepala di utara, kaki di selatan, kecuali tempat memandikan ini posisinya seperti ini. Nanti kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Dengar ya, ketika memandikan kepalanya mayit di timur, kaki di barat. Nah, itu disunnahkan di dua tempat, yaitu waktu memandikan dan nanti waktu mengkafankan. Jadi mayit itu yang menghadap kiblat kakinya, atau kakinya di barat, kepalanya di timur, di dua keadaan. Ketika dimandikan dan ketika ketika baru meninggal, maka di mana kepalanya? Di utara. Oke. Terus? Ya. Dan ini kondisinya harus agak tinggi yang kepala ya. Yang kepala agak tinggi ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Turun ke sana. Jadi pembuangannya ada di situ. Jadi harus ada pembuangan air. Jangan sampai air itu mampet di sini. Atau kalau nggak digali, pakai apa? Pakai pacul supaya nggak ngemeng. Jadi cara ahli tarim memandikan itu sampai 7 kali macam air. Ada 7 kali macam air. Apa aja, Beb? Jadi bisa tergantung yang memandikan. Jadi pertama setelah dibersihkan, diudukkan, nanti kita langsung praktek. Nah. Yang penting ini
Alat-alatnya semua sudah siap. Jadi ada namanya daun henna kalau di sana dipakai. Dan daun pacar dan juga daun hutaikah untuk membersihkan. Jadi sabunnya. Hutaikah sama pacar ini sebenarnya kalau bahasa sekarang ya sabun, cuman itu lebih alami, tidak ada kimianya. Kalau pancar ini di Indonesia dipakai namanya tadi bidara, daun bidara. Nah itu daun bidara, daun seboro. Gantinya daun henna. Karena apa? Daun henna ini tidak harum, tidak seperti hutaikah membersihkan, enggak. Dia Melicin. Untuk mengawetkan bau yang nanti akan ada setelahnya seperti kapur ini. Nah, kapur sudah dihaluskan. Barus. Ini sudah dihaluskan ya. Dan juga daun henna yang dihaluskan di blender. Dan yang di Indonesia tadi adalah mayitnya ketakutan mau dimandikan. Adalah apa namanya, daun bidara. Di blender dihaluskan, jangan sampai ada yang kasar-kasar. Itu juga gunanya disaring juga airnya nanti dengan yang ini. Nah, kalau sudah semua siap, ada itu mabkharah. Ayo, apa? Yang besar tadi. Mana mau beri? Itu. Apa? Dupa. Ya, anunya kemenyan itu. Ambil kemenyannya, kemenyan si lemebuan doa. Masih hidup. Hidup. Bajunya Helmi buka yang yang luar. Jadi dikatakan tadi malam wayuh taram kahuwahai, dimuliakan sebagaimana masih hidup, jangan kayak orang dirampok ya. Laun. Cekel mi orang ini, jangan mi. Nah, ini disiapkan juga satu aja ya. Satu aja. Ya, cukup. Jadi ini gunanya ditaruh di bawah apa gimana? Pokoknya agak dekat dan ya ditaruh di sana. Jadi ini gunanya supaya bau, mungkin biasanya mayit itu ada kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan sehingga tidak mengganggu orang yang memandikan. Jadi kalau udah tercium bau seperti ini, insya Allah tidak tercium bau yang tidak enak. Oh, sebab cincinnya jatuh. Ayo. Nah, kalau sudah siap, baru jenazahnya diangkat ke sini. Angkat. Ada kain penutupnya tadi. Pakai kain penutup. Mangkan mon ki odi, cek tokar bi tetangga helia de iya beun mate. Yo mek bi tetangga na.